Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di Paguyuban Bandung Ariung. Hari ini hari Rabu tanggal? Saya suka lupa aja, tanggal 28 Februari tahun 2026. Januari tahun 2026, ingatnya Februari. Kita beri tepuk tangan, dua narasumber ini keren banget. Yang satu adalah Pak Chang Kianlong, ini. Tepuk tangan. Beliau seorang English teacher, sudah punya pengalaman puluhan tahun di dunianya, di keahliannya, dan beliau tahu persis bagaimana cara membuat orang tertarik dan memahami bahasa Inggris dalam waktu yang singkat secara sederhana. Dan yang kedua, saya lupa nama aslinya tapi panggilannya adalah Pak Nyonyo. Tepuk tangan untuk Pak Nyonyo. Okay. Pak Nyonyo adalah seorang praktisi, punya klub, punya komunitas yang memang sering berbahasa Inggris ya Pak ya? Dan komunitas bahasa Inggris orang-orang Amerika juga. Dan jadi kalau mau nanti mau gabung boleh nanti. Oke, ya kita semua welcome. Jadi kita di sini berbagi, oke? Silakan Pak Chang and Pak Nyonyo, the floor is yours. Silakan. Kalau mau silakan. Good evening, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Saya hari ini berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Forgive my sound, my voice yang agak serak karena kedinginan selama ini. Well, kita bisa sambil lihat. Pertama, persis yang dikatakan Pak Martin bahwa banyak orang mengalami kesulitan berbahasa Inggris sebetulnya bukan apa-apa, tetapi karena gini, sebenarnya ada satu pertanyaan. Is learning English difficult or easy? Ya, daripada berargumen susah mudah, saya memilih mudah saja. Karena gampang-gampang susah, ya gampang saja deh. Kenapa demikian? Setiap orang itu sudah diberkati oleh Tuhan menjadi makhluk sosial. Dan gak mungkin makhluk sosial tidak dibekali dengan kemampuan komunikasi. As long as our mouth, our speech organ is okay, mulut baik, lidah oke, pasti bisa berbahasa. Kecuali orang-orang yang ada gangguan. Entah itu gangguan di mulut atau mungkin di otak. Yang menjadi masalah lebih ke mental sebetulnya. So, simbol yang saya ambil, slogan yang saya ambil dari dua produk. Yang pertama itu Adidas. Apa ya? Betul, slogannya adalah impossible is nothing. Jadi kalau nggak mungkin saya bisa berbahasa Inggris, saya mah tidak berbakat bahasa Inggris. Nggak begitu. Dan yang kedua saya ambil dari apa itu? Apa slogannya? Do it. Just do it. Kerjakan saja, lakukan saja. Kelihatannya mudah. Oke. Sebentar. Tapi ada ya. Right. Belajar bahasa itu seperti naik sepeda. Di awal susah banget. Langsung next. Nah ini. Oke. Itu gambar bibir, speech organ yang normal pasti bisa berbahasa. Dan bahasa apa saja. Tidak, wah saya lahir di Indonesia, berbakat bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak bisa. Nanti orang Inggris, wah saya lahir di Inggris, gak bisa bahasa Jerman. Itu hanya kebetulan lingkungan gitu ya. Well, seperti naik sepeda, kalau sudah bisa dia akan meluncur sendiri. Next. Ini saya buat pendek ya. Waktu SMP saya punya teman namanya Benny.
Jangan dibilang ya. Pasti nggak di sini, mudah-mudahan juga nggak sedang nonton. Saya cari gambarnya nggak ada, jadi saya ambil Benny Dora the Explorer. Soalnya senang explore dua-duanya. Benny ini senang naik ke gunung bersama kami tim. Dari Lembang jalan kaki menuju ke Tangkuban Perahu melalui Jayagiri. Benny ini termasuk siswa yang duduknya di belakang, yang bangga dengan nilai 3 dan 4, yang senang lempar-lempar, jarang bikin pekerjaan rumah, dan dia bangga dengan nilainya berapapun. Bahasa Inggrisnya selalu jelek. Ketika jalan di Jayagiri, ada orang bule. Saya nggak tahu orang bule itu dari mana. Pokoknya begitu ada orang bule, semua siswa SMP itu pada ngeliatin gitu. Tapi nggak ada yang berani bicara. Beda dengan Benny. Dia jalan menghampiri dan dia berbahasa Inggris. Kita hitung bahasa Inggrisnya berapa ya. Dia bilang seperti ini. Sir, good morning. Si bule menjawab, good morning. Gitu ya. Benny nyambut lagi. Look, keempat ya, beautiful, sambil menunjuk ke Gunung Tangkuban Perahu. Si bule bertanya lagi, yeah, what's the name? Kalau name Benny ngerti. Tangkuban Perahu katanya. Giliran bulenya yang bingung. What? Tangkuban Perahu? Nah, kayak tadi. Kemudian Benny mikir. Boat sir, boat. You know boat? Oh yeah, boat. Boat? Si bule lihat sana sini. Luar biasa. Faham dia. Ya. Terus dia mengerti. Dan setelah itu nggak selesai. Kira-kira apa next stepnya? Benny bilang, Sir, cigarette. Si bule akhirnya ngeluarin. Itu tahun 70-an. Di mana mencari rokok putih tidak mudah. Semua rokoknya kretek gitu. Si Benny dapat satu, tapi dasar bule diminta sigaret ya dikasih rokok satu, udah. Mau diapain gitu. Benny bilang lagi, apa ya? Kececes sir, kececes. Ngerti lagi. Akhirnya dia dapat, sementara teman-teman semua ngeliatin, bengong, dia baliknya itu seperti pendekar gak bisa mati. Wah, keren banget gitu. So, dengan berapa kata bahasa Inggris? Kalau dihitung gak nyampe 10 kok. Tapi tujuannya tercapai. That's all. Tapi after several times, actually when I started teaching English, saya mulai berpikir, dengan sekian bahasa Inggris, tidak berbentuk kalimat, ternyata bisa komunikasi. Kemudian kemana siswa-siswa lain yang kelompok di kelas di depan. Yang teacher's pet selalu nyatot apa ulangan dapat 8, 9. Pada prakteknya nggak bisa apa-apa gitu. So, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Kalau ada yang masih takut dengan bahasa Inggris apa, selalu ingat yang penting itu sebenarnya komunikasinya. Kalaupun ilmunya jago, nilainya hebat, kalau enggak berani, percuma saja. Dengan berani, kalau salah, ya no problem. Itu ya Benny the Legend. Next, itu di situ ada singa tadi, itu adalah bravery. Jangan takut salah. Wong kalau kita berbahasa Indonesia hari ini tes bahasa Indonesia yuk. Kita lihat berapa yang akan dapat nilai sempurna 100. Padahal itu bahasa Indonesia yang udah puluhan tahun kita pakai. Sementara this is English. Do you need grammar to start learning to play badminton or to start learning swimming? Enggak puguhnya kalimatnya. Enggak apa-apa kan dunia enggak kiamat. Hanya aku yang mengerti. Kita lihat ya. Bagaimana kita belajar berenang.
apakah teori dulu, tangan gini, kaki begini, tangan begini dipikirin sampai apa, jebur, tenggelam. Kalau saya enggak. Saya diam di pinggir kolam, ketakutan, gak berani, and then my sister takes my hand, cemplungin beberapa saat, angkat lagi, taruh lagi. Tiba-tiba bravery saya muncul, nggak apa-apa. Terus mulai belajar berdiri, dijagain, udah bisa berenang berdiri, ya sudah mulai menjauh dari tepian, akhirnya berani nyebrang. Tidak mulai dengan grammar, tidak mulai dengan teori. Badminton, oke, semua pasti pernah belajar badminton. Ada yang enggak? Saya mau main badminton hanya kalau saya sudah tidak bikin kesalahan. Saya enggak memukul shuttlecock out. Saya tidak memukul nyangkut. Saya tidak menyemes, enggak kena gitu. Kapan main badmintonnya? Semua orang main badminton dengan kesalahan. Tenis juga dengan kesalahan. Jujur bola tenis yang pertama kali saya pukul di Cipedes, masuk ke sawah dan gak ketemu. Why? Waktu nonton di film ya, kalau badminton makan ceprot-ceprot, kalau tenis mah kirain mukul bola tenisnya harus sekuat-kuatnya. Saya kan latihan kungfu dulu, terus ngikutin. Lapangan pakai pagar, ini keluar pagar, masuk ke sawah, nggak tahu kemana. We start with mistakes, seperti yang Pak Martin katakan. Oke, next, dikit lagi ya. Saya cepat di bagian ini. Of course, words is very important. Semakin banyak kata yang kita tahu, semakin banyak komunikasi yang kita bisa buat. Words are power, gitu ya. Nah, itu hanya gambar aja, orang nggak tahu ngomong apa. Karena apa? Karena dia nggak menguasai bahas kata-katanya. Next. Kalimat juga penting. Nanti ini kita akan bicarakan lebih terfokus. Lanjut saja. Using is don't translate. Saya punya teman-teman termasuk saya dulu kalau mau bertanya atau gini. Misalnya ya, Jakarta adalah kota, Jakarta is kota, city. Di sini mikir dulu pakai bahasa Indonesia, and then I try to translate, sudah jadi baru berani ucapin. Jadi mau nanya teh susah banget. Saya nanya terus dijawab oleh orang, terus saya berpikir lagi, terus lupa tadi jawabannya apa gitu. Jadi kelamaan mikir, kalau kelamaan mikir sampai laba-labis bisa bersarang gitu, percuma. Komunikasinya nggak jalan. Next. Ya, listen and copy ini persis seperti yang Pak Martin tadi katakan. Do not speak. Apa ya tadi teh? Listen, do not speak, gitu ya. Kalau nggak salah itu practice and progress, Pak. Kemudian repeat. Nah, kita ngulang-ngulang aja. Cuman karena practice and progress program dulu, kalau Pak Martin pasti tahu ya. Pak Martin lagi Pak Max. Nah, saya gambarkan di situ bukan kaset, tapi YouTube. Di YouTube kan banyak program yang bisa kita pakai untuk latihan seperti itu. Next. Hari ini kita akan practice with friends. Bisa diubah, nggak harus begitu. Greetings, introduction, basic vocabulary, simple sentences, asking and answering. Tapi sebelum masuk ke yang lebih terfokus itu, aku mau Bapak dan Ibu sekalian sedikit mulai dengan mengucapkan kata-kata ya. So this is a guessing game. You see, my right hand is in my pocket. I have something. Yang Bapak dan Ibu perlukan adalah hanya menyebutkan benda-benda.
Mau pendek misalnya pen, boleh. Mau lebih bagus, it's a pen, boleh. I think a pen, bari salah, itu nanaon. I think you are holding a pen in your pocket, mau lengkap juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk pemanasan aja. So, number 1, what do I have in my hand? Siapa yang mau jawab, please? A key, alright. Unfortunately, it is not. Pak Max. Paper. What kind of paper? Newspaper or what? Tissue paper. Napkins. No. Coin? No. Money? Coin is money? You mean banknote? Banknote? No. What do you think, Pak Erwin? I'm asking him. Okay, Mr. Miming. Not Sai, not Sai. Sorry? Handkerchief, no. Well, 2 more questions. Coin, no. Candy, no. A piece of Sukarno-Hatta is banknote, no. 1 last, nothing. Means air, no. Pak Martin, perhaps whatever you can think of. No. Oh. Okay then. It starts with a T. T, letter T. Finishes with a K. T. T. K. T-shirts finishes with a T. Toothpick. Whoa. Congratulations. All right. Well, it can go on, but I think we'd better go on to the next program, right? Baiklah. Di awal sih greetings and introductions ya. Tadinya di awal saya mau mulai dengan greeting yang salah. Tapi akhirnya saya bilang good evening. Greeting yang salah kira-kira adalah good night. Kenapa salah? For sleeping or for partying, ya. Alright, you are smart, you are great. So good night is used as goodbye. So you say hello ladies and gentlemen, good night, bye bye. Nggak sebalik gitu. Yeah. So in greetings we have got 3. After 12 o'clock, what do you say? After 12 o'clock. Good morning. After 12 o'clock, after 2400 hours. Good morning. Yeah. Until noon. No. Yeah, until noon. Until noon. Noon means 12 o'clock. Jadi good morning itu dari malam sampai jam 12 siang. Pas noon itu pas tengah-tengah, baru setelah matahari di atas kepala kita, karena kita di Khatulistiwa, maka afternoon gitu aja. Terus sudah gitu, good afternoon to siang sampai sore, sampai gelap, good evening. Okay, so when you see one another, you say good evening now.
and then introduce yourself. How do you introduce yourself? You can say my name is, nama saya, my name is, atau I would like to introduce myself. Banyak bisa banyak. Yang paling pendek adalah Chang. TJ is me, TJANG diambil sama dia. Ya kan nama aku TJANG. No, we are brothers ya, no problem. Okay. Mr. Nyonyo, apakah kita langsung mau berambil peran untuk introducing one another? Okay, just get started. Atau ada ide lain? Okay, boleh nanti mungkin Mr. Chang dulu atau mungkin because we have to get involved each other, right? So that's gonna be better if you maybe for the first time, maybe we have to know each other. So maybe start it right to the left. We have to introduce ourselves. Yeah. Maybe that's gonna be better. Okay, my idea is kita kenalan lagi ya, tapi menggunakan nama yang kira-kira enggak salah, tapi belum diketahui. Seperti nama saya kan dikenalnya Chang. Mungkin yang belakangnya nggak tahu. Mungkin juga nggak tahu bahwa nama saya adalah Chen Liang in Mandarin. Terus Anda juga boleh memperkenalkan diri, tapi juga yang nggak usah bohong sih sebenarnya, yang kira-kira tidak diketahui. Tidak selalu harus job. Like apa ya? So my name is Chen Liang in Mandarin. Nice to see you. Apa ya? I used to teach a little Mandarin to small or young children. So I was also a Mandarin teacher. Saya pakai past tense, anggap saja present tense, nggak apa-apa. Gimana kalau begitu? Saling memperkenalkan dan pilih untuk memperkenalkan dengan 2-3 orang. Mau percakapannya berlanjut juga boleh. Demikian? I think we start dari kanan ke kiri, kita muter biar satu sama lain kebagian gitu. Jadi semua mendengar. Oh, Dengan supaya simple semua mendengar. sentence. Jadi satu aja mic-nya, nanti take turns. Di over. Ya. Kepada kelas berarti ya. Berdiri. Sip. Oh, iya. Okay, ladies and gentlemen, how are you? I want to introduce myself. My name is Timbul Pardamian Mangunsong, completely, and I'm from. Bertanya ya. Langsung saja. Misalnya I'm Batakis, I'm from I am Sumatera Utara. from Sumatra, not Sumatra, Batak people. Horasbah. Okay. I have married. I'm married. I have. Jadi so the rules, aturannya, no worries tentang masalah grammar, pronunciation, so forth and so on. Yang penting speak up. Ya, jadi tidak ada misal salah grammar, pronunciation, it doesn't matter. Okay. Because the most important in communication, understandable each other. Thank you. Okay. I have married. I have one wife and three children. Daughter. The first.
my daughter, the first, sudah menikah, she's married, and third daughter also she's married. I live in Antapani, Bandung. Thank you. Langsung aja ya. My name is Ellie. Tuh lupa. My hobbies. I live in Tasikmalaya. My hobbies in make up. Making up. Make up apa tuh? Ya, make up artist sama Fantin. Yes. Hello, ladies and gentlemen. I will introduce myself. Like Mr. Chang said, introduce like your other's name. Maybe who don't people knows what my other's name. Everyone's called me Juan or Juan in nightlife because the name of Juan nightlife. Yeah, because when I have to like booking someplace or everything in the nightlife, I always use that name, Juan or Juan in Spanish. Yeah. Yeah, maybe like that. Okay. I was born in Bandung and now I live in Dago. Okay, that's all. Thank you. Allow me to stand up and good evening, everyone. Good evening. Sorry if this wrong. My name is Henry Napitupu. I'm the youngest here, 23 years old to 24, and I'm born in Nusa Tenggara West, Lombok, and I'm a student in Akbar and High in Lembang. As a kitchen in semester 2, I have to leave cuti because of parents of my father problem. And I'm from Vocational High School, Software Engineering, and I'm here to learn English because I want to chase everything like IELTS, my visa, because my target dream is going to London to work as data analyst in UK. Amin. Okay, just gentlemen, my name is Erwin or Ewing. My hobby traveling. Life is di Antapani. This. You live in Antapani, Antapani Bandung. Activity traveling atau wish traveling. Okay. My name is Miming in Bandung, Jawa Barat. Bandung in Bandung. Yeah. My name is Miming and I live in I'm in Bandung. My name is Miming. My life in Bandung, Jawa Barat. Good evening. My name is Oke. Good evening. My hobby is baking. Thank you. Baking. Oh, okay, good. Good evening, everyone. Good evening. My name is Caroline. I live in Bandung. I have 2 children and 2
child, grandchild, grandchild. Okay. Hello, my full name Maria Litwina. You can call me Wiwin. I live in Pasirui. So, what is your activity? Traveling, Traveling, okay. swimming, reading. You love traveling, right? And you're also a tour guide, right? Yes. Okay, good. Perfect. Hello everybody. Hello, Ibu. My name is Nelly. I live in Bandung. Your name is? Nelly. And you live in Bandung. What is your hobby or activity? Traveling. Traveling. Okay, good. All travelers here. Good evening, everybody. My name is Franz. I live in Bandung also. And if you ask what my hobby is, as a matter of fact, I don't know my hobby. What my hobby is. Yeah, that's all. Yeah, as a matter of fact. Yeah. You have no idea what your hobby is actually. Yeah, yes. Okay. But Yeah. yes, I know your hobby is attending meetings like this. Yeah. Maybe. Okay, hello everyone. Yeah, I would like to introduce myself. My name is Lydia. I live in Sariwangi, Bandung. My hobbies is watching the movie. Maybe horror or action. Action and drama. Horror. Maybe just it. Thank you. Oh, sorry. Hello everyone. Yeah, many people. Yeah, nice to see you again. Many people call me Rose, and my daily activity is teaching, and my hobby is watching movie, especially for crime movies. Thank you. Yes, hello everyone. My name is Teddy. Teddy. Yes. Yes. Okay. My activity is I'm a chef. Okay. Yes, a chef. Okay. Okay. And my hobby. Dessert. Yes. Okay. Okay. My hobby is sport. I do some jogging or swimming 3 times a week, maybe. Okay. Yes. When I have a free time. Okay. Thank you. Hello everyone. Okay, my name is Kailani Azara, but you can call me Kailani. I work as I'm 47 years old right now, and I work as a consultant of Umroh and Hajj. Thank you. Yes, thank you so much. Yes, thank you. Okay. Hi everyone. Thank you. Yeah. My full name is Iin Indriya Wulansari. My friends call me Iin. I was born in Papua, Jayapura, but actually my father from Garut. So that's why. People always ask me that why you white and not curly. So here I am, and I live in Cimahi. I have a small business, UMKM, at home, cookies, Warung Iin.
Hello everyone. Good evening. My name is Komang Suci Pasraman. You can call me Suci. I'm from Bali, but now I'm stay in Cimahi. Okay. You live in Cimahi now? Yes. Okay. What is your activity or hobby? I do something. I am betutu frozen. I have a small business. Yes. Thank you. Hello everyone. My name is Maria Elska Liliasari. Umur berapa? Now I'm 86. Yes, 86. Thank you. Hello. Yeah. Okay, hello, good evening. My name is Eli Maruli Meriana. Just call me Eli. Yes, Eli. And my hobby is play football. And I live in Sukajadi, Bandung. No. Just hobby. Okay. Thank you. Yes. Waduh. My name is Manda. I live Bandung, Raja Wali City. Ya, Bandung. Raja Wali Street. Bukan still kan bahasa aku dong. Udah nggak jadi. Hey everybody. Hi everybody. My name is Manda. I live Bandung. I live in Bandung, Raja Wali City. At Raja Wali Street. Okay, thank you. Hello everyone. My name is Mr. Jonathan Waru. Jonathan Waru from Nias, North Sumatra, and my home Permana, Cimahi, but my hobby play badminton. Thank you. Yes, play badminton. Thank you. Good evening, everybody. My name is Max Sumantri. I was born in Bandung in 1948. So I've been living in Bandung for 77 years. I came here with my wife, Vivi. Thank you. Hello everyone. All are my friends. My name is Vivi Wijayanti, but everybody calls me Vivi. I was born in Bandung. As long as I live, yeah, I live in Jalan Braga. Braga in the apartment. Yes, yes, but I never go to the street yet. Yeah, because I live in apartment and I live in 11 level, so high. In apartment in Jalan Braga. Yeah. You never go to ground because you already live in a ground. Right? Yes. Good evening, gorgeous people. Good evening. I would like to introduce to you, my name is TJ.
Tanjung. I'm single. Promosi. Yes, my grandpa told me when you are out from your home, you must be single. So, so I'm telling you now, I'm single. I like do farming, and now I'm apa sih mendalami itu apa? Learning carbon farming, because carbon can clean the air and you can breathe with healthy air, right? Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good evening everyone. Udah lah. Riungers. Yeah. Good evening everyone. My name is Yan Sofyan. Usually old friend is called Om Dut. Do you know why I am called Om Dut? Because yes, nickname is Om Dut. Because my old friend 5 years ago look at me. I have a weight is 110 kilos ago. maybe pounds. Okay, it's why my friends usually call me Om Dut. Om Dut, yeah. Yeah. Good evening, everyone. Good evening. Hello, my name is Mutiara Naila. Hello, Ibu. Mutiara Naila. Yeah, this is my mom right here. We can see that. And I am a college student. I am learning international relations, and I am currently finishing my thesis. Wish me luck, everyone. Yes. Okay, good evening, everyone. I miss you all. so happy to be here again, and to see you all and in a good health and very happy face. So my real name is Yani, but everyone called me Ekoy. Yes. I am a professional healer. I am a coaching. I am professional healer. I'm a coach and I'm a mentor. And sometimes I'm translating a book. Yes. Thank you. My turn? Okay, let me stand up. So for those who don't know me, when my parents, they married in toilet. Okay, please. Yes, of course, absolutely. Okay. Okay, well, at that time, back then, my parents married in 1986. And then they had a first kid, and then it is called by Asep Nasrullah, and it is me. And as you can, Asep Nasrullah, you know, Asep Nasrullah is originally from Sunda, right? So I'm from Bandung. Jadi paguyuban dengan Asep itu lekat banget. Okay. Yes, Asep Nasrullah stands for Asep Kasih Sumpah Demi Allah gitu sebenarnya. itu humornya. Okay, the next one. And then
started from the young at that time. So all the family and then all my friends called me Nyonyo. You know what is Nyonyo? The philosophy of Nyonyo? Yes, like a nen or something like sucking something. It's it ngenyot or Nyonyo, stuff like that. Jadi banyak orang atau teman-teman manggil saya Nyonyo. Okay. After that, in 1987, so I was there, and then I was born in Bandung, absolutely. So I'm originally from Muhammad Toha Street. Anybody who lives at Muhammad Toha Street? Muhammad Toha? Oh iya benar. Itu juga ya sama. Okay. And then what would we call it? Something like, okay. And then I have again with the three brothers and sisters, and then I have the first brother, and then I have the third is a girl, my sister, and then the fourth one is the last child from my mom, is a boy as well. Okay, and then day by day, years by years, so I was graduated in UNIPI, Universitas Persatuan Islam, in English Department Education. So, by the way, yeah, so my background is English education. I got my bachelor degrees from English education. Okay, but let's actually I just teaching you about how to use the language. Bagaimana menggunakan bahasa. Actually, and linguistic we call it as mixing code. Mungkin Miss Rose lebih memahami. Jadi kita campur-campur aja ya. Jadi saya mengajarkan teman-teman, ini for your information, bahwa dalam sebuah bahasa itu sebenarnya grammar dan pronunciation itu bukan tidak terlalu penting, bukan nggak penting-penting ya. Tapi kalau dalam berkomunikasi yang penting adalah understandable each other, saling memahami. Itu terbukti ketika kita misalnya traveling ke traveling ke berbagai negara, ternyata yang ditemukan apa? Apalagi di negara-negara Asia, mereka banyak menggunakan hanya verb satu aja. So when I was in Hong Kong for example, and then I told to someone else, Hong Kong originally seperti itu, kemudian saya nanya, dia berbicara, I go to Macau tomorrow. Ada yang salah kira-kira nggak? Setelah grammarly. Harusnya ada will, betul. Tapi ternyata di sana sangat dipahami dan itu terjadi juga di Indonesia. Jadi tidak masalah sebenarnya. Tapi alangkah baiknya ketika misalnya teman-teman menguasai grammar dan juga tata bahasa yang baik dan benar. Berarti apalagi secara profesional teman-teman menguasai tentang si grammar tersebut, itu alangkah lebih baiknya. Oke, selanjutnya yang saya akan berbicara tentang experience. Saya akan switch ke bahasa Indonesia dulu biar semuanya agak lebih mengerti. Oke. Yang pertama adalah kita belajar, we've been studying English for years until right now. Kita belajar bahasa Inggris dari dulu sampai sekarang. Permasalahan dari SD mungkin, kelas 3 kalau zamanan saya, kemudian SMP, SMA sampai kuliahan, semua belajar bahasa Inggris, betul? Oh iya. Semua belajar bahasa Inggris, tapi hasilnya sampai sekarang ternyata tidak bisa. Apa permasalahannya? Kita ambil beberapa opini teman-teman. Kira-kira masalahnya apa sih? Vocabnya kurang. Vocabnya kurang. Terus ada lagi? Nggak pede. Ada lagi, 2 lagi? Practice? Keberanian. Betul. Semuanya betul. Masalahnya adalah kenapa seseorang tidak bisa berbahasa Inggris? Menurut saya, yang pertama adalah penguasaan kosakata memang nggak ada, tidak ada vocabulary yang dikumpulkan, atau bahasa di linguistiknya itu disebut language acquisition, pemerolehan bahasanya tidak dapat karena tidak berlatih sama sekali. Kemudian yang keduanya memang nggak ngerti. Nah, unsur ketidakpedean dan ketidakberanian itu hanya diindikasikan oleh 2 hal. Pertama, nggak ngerti vocabs atau nggak menguasai vocabs. Yang keduanya nggak tahu grammar, makanya takut salah. Pasti itu, benar nggak? Nah itu. Jadi gimana caranya? Nah pertama, kalian
yang paling sederhana ketika kalian tidak mempunyai guru, pertama libatkan get involved to the social media. Kalau saya mau relatekan dengan masa sekarang adalah dengan sosial media. Kalian FYP jangan yang joget-joget terus, yang bapak-bapak yang joget-joget, yang live apa segala macam. Nah, coba untuk sukai satu klik biar terjadi engagement, FYP dapat FYP-nya tentang bahasa Inggris, cari yang berbahasa Inggris. AJ Hogg. Terus apa lagi yang bahasa Inggris yang sering ditonton? Hah? Oh, yang buat anak. Ya, apapun itu coba melakukan engagement. Yang pertama like, follow, comment, share. Nanti besok lusa nanti akan muncul terus. But that's not enough. Tapi tidak cukup. Karena ketika kita hanya menonton itu nggak ada apa-apa, percaya. Maka dulu saya nggak bisa bahasa Inggris juga sama. Jadi yang saya lakukan adalah pertama memaksakan menonton melalui 4 macro skills. Dalam linguistik ada namanya dibagi 2 nanti dipecah. Ada namanya listening dengan writing, listening dengan speaking, writing dengan reading. Orang yang mendengar pasti bisa apa? Pasti bisa berbicara. Makanya kenapa orang tidak mendengar nggak bisa bicara. Maka kalau kalian ingin pandai berbicara, bahasa apapun, seringlah mendengarkan. Kalau kalian orang yang kategori kedua, orang yang suka nulis, pasti sering baca. Maka banyak-banyaklah baca. Kalau saya digunakan dua-duanya. Melalui apa? Caranya yang paling sederhana, melalui sosial media. Mendengarnya ada, melihatnya ada, menulisnya kita coba dengan note di HP kita. Bahkan saya seorang aktif mengajar bahasa Inggris privately dan saya punya perusahaan sendiri juga. Itu PT Global Career Solutions, itu tentang lokal-lokal luar negeri. Dan saya selalu menyimpan kosakata di handphone. Sampai sekarang, Bu. Tapi kalau misalnya di sini semua tidak berusaha untuk ditulis dan menyimpannya, itu bakal menurut saya, itu bakal sia-sia aja. Jadi apa yang kita tonton itu lupa aja. Oke? Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya pengen, oh iya benar, kita tadi kosong ya, di sini deh. Jadi itulah yang harus dilakukan. Yang kedua, yang akan saya sharing terakhir ya. Menurut saya, dalam pribadi, yang pertama harus kalian lakukan ada yang mungkin ini kalian belum tahu, saya akan sharing sekarang. Namanya adalah optimasi otak kanan. Siapa yang udah tahu optimasi otak kanan? Nah, ada otak kiri, ada otak kanan. Kalau otak kiri itu short memory, pendek. Kalau otak kanan itu memorizing, long term memory. Siapa yang di sini pas waktu kecilnya diledekin teman pakai nama ayah? Cung, yang masih ingat? Kenapa masih ingat? Pertanyaannya, ini keywordnya, kenapa masih ingat? Ya, karena impresif. Jadi otak kanan itu adalah menggunakan daya impresif. Jadi bagaimana kita mengingat sesuatu itu dengan sebuah impresif. Ada namanya OVAK. Apa OVAK? Ada yang tahu? Orientasi, visualisasi, auditori, dan kinestetis. Nah mungkin nanti di sesi selanjutnya saya akan ajarkan. Itu bagaimana menghafal dalam 40 kata dalam waktu 40 detik, tapi bisa hafal semua sampai diacak. Mau dibuktikan nggak? Mau? Masing-masing keluarkan HP. Masing-masing keluarkan HP. Saya akan buktikan bahwa otak kanan itu berfungsi. Satu orang, satu kata ya, mau meja, mau kursi, mau kamera, mau apa, whatever. Kita tes. Bapak mau kata apa Pak? Nomor 1 Pak. Bebas, mau bahasa apapun, mau benda, mau apa, mau hewan, tumbuhan bebas. Gajah, tulis semuanya nomor 1 gajah. Nomor 2 Pak. Nomor 2-nya buku, tulis buku. Nomor 3. Key. Kita ambil 20 terakhir untuk membersihkan waktu ya. Perkara, oke. Silakan sekarang sama-sama dalam waktu kurang dari 3 menit sehafalnya. Kira-kira hafal berapa? 1 sampai 20 dan harus kode-kodenya, nomornya sama bendanya harus hafal. Silakan ya. Kita sama-sama 3 menit ya.
Untuk yang paham? 7, 8, 9, nomor 9, chicken. Oke, kita repeat ya. Boleh saya ulang ya. Nomor 1, gajah. Kemudian nomor 2-nya buku. Nomor 3-nya key, kunci. Key. 3 key, nomor 4 kapal selam. Oke, nomor 5-nya tiger. Nomor 6 mobil, nomor 7 motor, 8 flowers, 9 chicken, 10 payung, 11 uang, 12 polis, 13 sepatu, 14 firework, microwaves, 16 AC, 17 nature, 18 chair, 19 together, 20 perkara. Dan harus seperti itu, nanti kita acak. Oke, dimulai dari sekarang, 3 menit. A few moments later. Oke, ada yang udah hafal semua? Belum? Oh, Pak Martin, oke. Siap. Bapak Ibu cepat ya, waktu jalan terus. Oke. Saya harus membelakang ini ya, supaya nggak ada ide. Betul. Kunci, buku, gajah. Sama nomornya Pak? Ya. Sama nomornya? Oh, harus sama nomor? Sama nomornya. Saya nggak hafal kok sama nomor. Yang saya hafalin cuma kata. Oh, kata aja. Oh, boleh. Boleh ya. Kunci, buku, gajah, macan, tiger, together, AC, mobil, motor, microwave, nature, polisi, perkara, polis, perkara, sepatu, payung, pas. Oke. Karena ini terlalu mepet juga, ini sebenarnya perlu beberapa ini Pak ya. Jadi itu sebagai trigger aja. Nanti kita mungkin adain sesi kedua karena emang nggak cukup juga. Mungkin kita akan lebih fokus. Tapi saya akan ajarkan aja langsung. Jadi cara bagaimana sih berhubungan dengan OVAC dan juga ini. Jadi saya waktunya agak kurang. Jadi saya nggak terlalu fleksibel. Jadi sesederhana ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi cara menghafalkan atau cara menyimpan kata-kata itu adalah dengan cara folderisasi, yaitu memfolder. Dengan cara impresif, yaitu OVAC, singkatan tadi ingat ya, optimasi, apalagi V-nya? Visualisasi, artinya kata-kata yang diingat yang tadi harus divisualkan. Entah bentuknya apa, misalnya nomor 1 tadi apa? Gajah. Anggap ibu berpikir bahwa gajah bermain dengan angka 1 misalnya. Berarti si gajah tersebut bermain dengan angka 1. Berarti dia nanti pas ketiga, nomor 1 apa? Gajah. Terus nomor 2-nya? Buku. Saya mempunyai 2 buku misalnya. Pokoknya gitu, nanti ketika nanti belajar, nanti kita bikin season kedua, nanti biar lebih lepas lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan visualisasi, kemudian apa lagi? Auditori, itu disebutkan. Makanya dalam cara menghafal itu adalah harus keluar sedikit kata-kata, harus biar ada energi yang keluar. Kemudian yang terakhir adalah kinestetis. Makanya kenapa yang otak-otak yang hitungan matematika ketika mereka menghitung dengan ribuan jutaan gini-gini, pernah lihat orang China tuh itu pakai metode otak kanan dengan cara kinestetis tersebut. Mungkin nanti kita setuju ya untuk belajar nanti di momen selanjutnya untuk dioptimasi, karena ini penjelasannya agak lumayan banyak. Oke, terima kasih. Intinya keep practicing your English, walaupun kita sekarang usia sudah sebegini, tapi selalu praktekkan dan selalu dapatkan komunitas terbaik seperti komunitas Paguyuban Bandung. Tepuk tangan. Sekali lagi aplaus yang meriah buat Mr. Nyonyo. Aplaus, silakan. Closing ya. Pak Polim kalau boleh gambar gajah. Kalau saya tadi gini caranya. Gajah baca buku. Di dalam buku ada key. Key-nya untuk kapal selam. Dia masuk ke kapal selam. Banyak tiger. Tapi banyak juga mobil dan motor. Dan seterusnya. Oke. Enggak sampai terakhir ya. Sebagai penutup, bagaimana cara kita makan gajah?
Bisa? Harus ngabisin gajah, bisa? Siapa yang bisa? Caranya gimana? Oke. Terus, tapi harus habis. Oke, Pak Martin? Lewat mulut. Oke, semua betul. Jawaban saya adalah dipotong kecil-kecil, simpan di kulkas, nggak usah diambilin, nggak usah dihabiskan 1 hari. Jangan 1 tahunan, selama kulkasnya oke mah. Belajar vocabulary itu banyak. Kita belum ngebahas sentence structures, juga banyak gitu. Pakai verb pattern 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kapan selesainya? Gak usah dihabisin semua, sedikit-sedikit aja, asal rutin tiap hari, nanti juga akan habis. Semoga bermanfaat dan semua bisa bahasa Inggris. Thank you very much. Kita boleh nggak standing ovation dulu untuk pembicara kita yang 2 orang ini. Kita berdiri semua, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Untuk Pak Chang dan Pak Nyonyo. Terima kasih banyak. So good night everybody. See you next week. Thank you. Bandung!